إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك من الشاكرين. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Walaupun masih di tengah pandemi COVID-19, tapi alhamdulillah di MTS Negeri Mulia ini duduknya tanpa ada takut dengan COVID-19, tanpa ada takut dengan corona. Artinya kita sehat. Alhamdulillah. Apalagi ini kabarnya COVID mau datang bawa amaknya. Anaknya tak bisa, amaknya datang. Namanya Omikron. Apalagi ada ini vaksin ketiga bu ye. Kalau tak vaksin bantuan tak boleh. Salawat dan salam tak berpulang hadiahkan kepada arwah dengan alam Nabiullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita melantunkan salawat kepada Nabi, kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad supaya dapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tinggalkan solat tanda hidup sudah kualat, dalam kubur sendapan ulat, di akhirat neraka menjilat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa istri cemburu, kalau mati dimakan oleh bulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa sih kita harus berselawat kepada Nabi? Karena sesungguhnya membacakan selawat kepada Nabi itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tengok ke dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Nabi, apalagi kita sebagai umatnya. Sallu alayya wa inna salata alayya syatatul lakum. Wahai umatku, berselawatlah kamu kepadaku, karena sesungguhnya dengan banyak kita membacakan selawat kepada Nabi, maka akan menghapuskan semua dosa yang kita miliki. Seketika semua Nabi dan Rasul itu dimintakan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu pun yang sanggup memberikan pertolongan itu. Berarti kita menghadap kepada Nabi Adam. Adam, tolong kami Adam. Engkau kan ayah kami, engkau kan kakek kami, berikan syafaatmu kepada kami. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak bisa tolong kalian, aku saja dikeluarkan dari
di surga. Coba menghadap kepada Nabi-Mu. Berbondong-bondong manusia itu menghadap kepada Nabi-Mu alaihissalam. Nuh, tolong kami Nuh, berikan syafaat kepada kami. Apa kata Nabi-Mu? Aku tidak bisa tolong kalian. Anakku saja durhaka kepada Allah, namanya Kan'an. Coba menghadap kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim. Dari Bu Ica itu bisa diambil tuh. Berikan syafaat kepada Yang kami. nampaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak bisa tolong kalian. Aku pernah melakukan kesalahan kepada Allah. Aku pernah berbohong 2 kali kepada Allah. Coba menghadap kepada Nabi Isa. Isa, tolong kami Isa. Mukjizatmu kan luar biasa. Kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kamu bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit. Berikan syafaatmu kepada kami. Apa kata Nabi Isa? Aku tidak bisa tolong kalian. Coba menghadap kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Fa'alu ya ummati, fa'alu ya ummati. Sini wahai umatku, dikasih kita syafaat pertolongan yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u man ahabba, seseorang itu akan bersama yang dicintainya. Kalau kita cinta dengan Nabi, banyak membacakan selawat kepada Nabi, insyaallah di surga nantinya kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana ini tumbuh rasa sayang dan cinta kalau kita belum saling kenal mengenal? Ibu nak nama panjang, nak nama pendek? Nama aku Jumadi. Dulu panjang Jumadi. Jujur, manis, disiplin. Sesuai dengan orang, no? Ini pernah kalau tak percaya. Babi ini di Sungai Apit, ya? Saya kan ceramah di depan Pak Camat sering lah, penghulu dah bisa ditanya dah banyak, tapi di dokan gini yang bau dukanya. Tadi itu ye, bini padamu di Sungai Apit, ini kan Alun deh, apa ye? Kalah bagus. Pekerjaan mengajar gurunya di SMP negeri. Satu kegiatan itu sehari-hari berdakwah, kuliah di Universitas Riau, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Kepala MTS Negeri 2 Siak, Putera Nabi. Mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak, Ibu-ibu serta anak-anak kami, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja saya tak lama-lama karena saya tahu anak-anak panas ya. Kamu pun lama berdiri, jadi tak lama-lama. Dari tadi mulai membawa acara berdiri sampai sambutan ibu kepala sekolah sampai membaca Al-Quran. Yang laki-laki itu memokah dekat jatah itu yo. Wa iza turi Al-Quran. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran, fastami'u, lalu dengarkan. Wa ansitu, lalu perhatikan. La'allakum turhamun, supaya kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah anak-anak ustaz bahwa hari ini kita sudah hidup di akhir zaman. Woi, yakinlah. Semakin dekat manusia itu dengan hari kiamat, maka manusia itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dunia bodokik dengan akhir zaman, maka manusia itu semakin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang menonjol di akhir zaman itu. Perbuatan maksiat itu sudah tidak malu dilakukan oleh manusia lagi. Bojo yang dah elok tu tak malu orang membek ini lupa. Tabilah anak muda ini tak malu inyo berpacaran. Boncing ini berdua. Padahal tak laki bini tu, tapi boncing macam orang laki bini. Itu menyebabkan hari kiamat. Awak lah 20 tahun nikah Pak Ye, 20 tahun nikah pun.
Bonceng di kampung ko memegang pahala dia, jadi aku nak berani. Malu sama orang kampung. Dekok bonceng, pegang pahala so itu orang kampung. Apa ciknya? Awak yang melakani. Sementara kalian menikah belum, sedang belum, undi-undi pun belum, tapi bonceng menjuang lagi ini. Itu menyebabkan hari kiamat. Mohon ya, aku kalau ceramah lasak berjalan-jalan. Itu sesuatu bagus. Kenapa Ustaz? Ini, oleh yang perempuan ni, dan mau dia telepon laki-laki. Kalian jenuh di WA, sibuk jalan-jalan boleh baksuri. Dah, jangan kalian mau di WA di Ojulahap. Dah, oi, di telepon kalian di WA di SMS sibuk jalan-jalan yang rugi kalian. Kalian juga rugi kan? Maka jangan kalian cewek-cewek, oi, kalian laki-laki kalau seperti perempuan, kalau yang laki-laki, jangan mau berkorban untuk perempuan dong. Ya, itu ikut itu ini, isi dan pulsa bang, pada video. Jompuin bang, kalian jompuin, habis itu nyawa lawak. Kasih kak. Untuk jadi bini awak ada. Ya, lah, pacaran itu hukum bahar. Kamu ceramah pun nanti kasih keberatan ini. Lah, jangan pacaran, haram pacaran. Ustaz sama rumah tidak ada bercewek-cewek. Dipertemukan oleh seseorang. Ya, datang ke rumah. Kalau ini sesuai punya, aku pinang dengan bismillah. Kalau sesuai, yang lain. Tidak ada bercewek-cewek. Ambil tahun kuliah, tidak ada cewek. Oh, tak ada orang lagi Ustaz, tak ada. Adalah 1-2 orang. Ya. Foto Karina kayak gitu dari sana lah, bagusnya dari sini. Nah, jangan pacaran. Kalian perempuan mentimun oleh durian. Lah, mentimun sama durian itu kalau berkawan, siapa yang hancur? Timun. Siapa yang bonyok? Kalian yang bonyok. Ini untung juga. Lah, jangan pacaran. Baik, langsung. Itu ceramah tentang Isra dan Mi'raj. Kalau kita berbicara tentang masalah Isra dan Mi'raj, dari tahun ke tahun ceritanya itu saja. Kalau kita melihat kisah Isra dan Mi'raj yang dibahas oleh ulama, yang dibahas oleh kiai, yang dibahas oleh dai, yang dibahas oleh mubalik, yang tentang berkisah masalah itu. Memang itulah kejadian Isra dan Mi'raj. Isra itu kalau secara bahasa artinya jalan malam. Apa? Ampunlah siapkan duit. Nanti selesai ceramah kasih kuis. Yang dapat kasih duit. Sekitar 10.000 lah. Kasih you dapat nonton sendiri tu. Nah, Isra itu secara bahasa artinya jalan-jalan malam. Secara lugatan Isra itu artinya jalan-jalan malam. Jadi kalau bapak malam-malam keluar, nak ke mana pak? Nak Isra. Mi'raj secara bahasa itu artinya naik ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau ada anak-anak MTSO naik pohon kelapa, nak ke mana nak? Nak Mi'raj nak. Secara istilah, Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak tempuhnya 1.500 kilo.
Dulu tak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada Honda. Dulu perjalanan dari kota Mekah menuju ke Palestina itu kalau naik onta berkisar 3 bulan lamanya. Oleh Nabi Muhammad SAW dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya setengah detik saja. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakun lalahu kun fayakun. Kalau Allah yang berkehendak, sekejap mata kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Yang menjalankan Allah. Nabi Muhammad itu pasif, yang aktif adalah Allah. Mi'raj secara istilah itu artinya naik dari Masjidil Aqsa menuju Palestina. Naik dari Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit ke-7, sampai ke langit ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Laulatul Afdal. Setelah Laulatul Afdal, naik lagi ke tempat yang lebih tinggi, namanya Mustawa. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad hanya sepertiga malam saja. Tetapi perlu kita ingat bahawa perjalanan Nabi Muhammad SAW merupakan buah kesabaran dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ujung-ujung, tidak tiba-tiba Nabi Muhammad itu dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebab. Ada sebabnya. Nabi Muhammad SAW itu 10 masa kenabian mengalami kesedihan yang luar biasa. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun, tapi tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Baik, langsung saja dulu ye. Kamu tengok murid tu lah, gelisah air panas, saya langsung saja. Buah daripada Isra Mi'raj ini, tak boleh. Ya nak, bukan belakang tu. Tak boleh. Kamu tengoklah gelisah, tengok ada yang guling-guling lah, tak pernah snack tu boleh. Fairul. Tengoklah padahlah buah daripada Isra dan Mi'raj itu adalah solat 5 waktu. Jadikan solat ini sebagai kebutuhan dalam hidup. Jadikan kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan solat ini sebagai sadaran vertikal kita kepada Allah. Lagi sakit, menangisnya kepada Allah dalam solat. Jangan menangisnya sama medsos, media sosial. Ini menangisnya sama medsos, HP. Lagi sakit, nangisnya sama HP. Langsung diunggah di Facebook. Doakan saya ya, doanya di dalam solat. Maka jadikan solat itu sebagai kebutuhan dalam hidup, jangan jadikan beban. Kalau solat kalian jadikan beban, maka akan terasa berat dan memberatkan kita. Tapi kalau kita butuh kepada Allah, jadikan solat itu sebagai kebutuhan dalam hidup, maka semua permasalahan hidup yang kita lakukan, yang kita alami, insya Allah ada solusinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian, anak-anakku, jangan pernah tinggalkan solat. Barang siapa yang meninggalkan solat subuh, sekali saja dia meninggalkan solat subuh, maka dia disiksa di dalam neraka selama 60 tahun. Barang siapa yang meninggalkan sekali saja solat zuhur, sama seperti dia membunuh orang Islam sebanyak 1000 orang. Barang siapa yang meninggalkan sekali saja solat asar, sama seperti dia meruntuhkan Ka'bah, kiblatnya orang Islam. Barang siapa yang meninggalkan sekali saja solat maghrib, sama seperti dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bagi laki-laki dan bagi perempuan sama dengan dia berzina dengan bapak kandungnya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan solat Isya sekali saja, Allah tidak akan ridho dia tinggal di bumi Allah ini. Saya bumi yang lain. Aduh, aku jadi tinggalkan solat.
Ada seorang pemuda mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ayah saya meninggal ya Rasul. Innalillah kata Rasul. Tapi tak ada orang yang mau mengurus jenazah ya Rasulullah. Apa itu kita Rasulullah? Karena Rasulullah ini ada sahabat namanya Abu Bakar. Pergi Abu Bakar ke rumah orang meninggal ini. Singkat cerita, ketika dibuka kain itu oleh Abu Bakar, ternyata tidak bangkai manusia lagi. Dah berubahnya menjadi bangkai babi godang. Lalu pergi Abu Bakar melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pastilah tak ada orang yang mau mengurus jenazahnya. Rupanya dia dah berubah menjadi bangkai babi. Karena Rasulullah ini doanya diijabah, berdoa Rasulullah berubahnya lagi menjadi manusia, langsung diurus jenazahnya, dimandikan, dikafani. Dan ketika ini diantarkan ke kuburan, dikeluarkan dari keranda mayat itu, berubah dia menjadi babi lagi. Jika didoakan oleh Rasulullah lagi, langsung dikuburkan. Setelah selesai acara pemakaman, ditanya oleh Rasulullah, aku dosa ya wa selama hidup di dunia kau. Aku kata anak tadi, ayah saya ya Rasulullah, selama hidup di dunia ini sekalipun dia tidak pernah solat, makanya mati berubah menjadi kondio. Lah, kok topik lagi awak ada sembahyang dia, mohon maaf ini berarti lagi awak babi. Saya terus terang aja. Kok topik bini awak ada sembahyang berarti bini awak babi. Kok topik anak awak ada sembahyang berarti anak awak babi. Kok topik rumah tidak sembahyang, babi itu dulu. Lah, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena yang membedakan awak dengan orang musyrik itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, tidak sakit itu, sengaja dia tinggalkan, maka kafaro diharo, maka dia kafir secara nyata. Satu, jangan pernah kalian tinggalkan sholat. Dua, jangan pernah kalian melawan kepada orang tua. Yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua. Ayah gue, belum awak lahir ke dunia ini lagi masih dalam kandungan, langsung sudah ayah awak gue. Belum awak lahir ke dunia ini lagi, langsung ibu ayah mencari duit untuk persiapan awak lahir. Kadang-kadang lamu ayah di kebun daripada di rumah lagi. Ibu amat juga mengandungkan awak 9 bulan dan 10 hari. Woi, kata kalian seorang mau mengandung lu, seorang dulu 9 bulan. Kau ni pojok 9 bulan tu, kau tak percaya nanti kalian cuma boleh kalian tunggu semua, ambil kelabu, bawa kelabu, beratnya sekitar 2 kilo atau 3 kilo lah. Ikut ke kawin, bawa kemana-mana. Ibu kau tak percaya. Macam itulah rasanya amak mengandung awak. Nah, woi, di mana-mana dibawa tu, pergi ke toko dibawa mengandungkan dia. Pergi ke pasar dibawa tu deh. Tak kau nanti tinggal sebontor rumah. Ya kan? Tidur ke kanan susah, tidur ke kiri susah, terlentang capek, terlumpuk kaki berhenti. Jangan pernah kalian melawan kepada orang tua. Kok topik lah misalnya balik kalian di sekolah tu ye. Dipanggil di Pak Guru, dipanggil di Pak Agus misalnya. Kome ai am tuyong. Tak nak satu nombor. Awak tu orang Siti Siti aku. Siti dipanggil di Pak Agus. Si Kuluti yang topik tunggu pulang. Ngaku Pak ada kemalangan di rumah. Rupanya pas kalian pergi sekolah tadi, pas Siti pergi sekolah tadi, malaikat maut lagi ibu di rumah awak. Ijabahnya awak awak. Yang kalian tak pernah kalian cium tangan pergi ke sekolah. Itu meninggalnya, matinya, kalian cium, konyolnya. Itu tidak amat kalian cium. Bangkai yang kalian cium. Maka selagi hidup kau, ciumlah sangat amat tu pergi ke toko, pergi ke sekolah.
Jadi kalau melawan sama orang tua, tak akan berkah yang itu. Dan dua, jangan melawan kepada orang tua. Selanjutnya ibu lagi. Ibu kau ketika Nabi waraitu nar waraitu aksarun nisa. Rupanya kata Nabi Muhammad SAW, ditengokkan bagi aku di neraka itu banyaknya perempuan. Rupanya banyak perempuan kau yang masuk neraka. Sedikit yang masuk surga. Baca Nabi. Kenapa perempuan kau banyak masuk neraka? Satu, perempuan yang masuk neraka dia, perempuan yang berdandan, menggaya, berbodak, bersodak, begitu niatnya supaya cantik, supaya rancak, ditengok dia orang lain. Tapi tidak untuk lakinya menggaya. Itu yang masuk neraka. Ibu-ibunya adalah lelaki, jadi ikut salah gaya. Ya, menggaya untuk orang lain supaya terlihat cantik, dipuji di orang kampung. Cantik ibu boleh. Demi Allah, dosanya sudah tidak pahala sudah kek. Maka kalau menggaya, dokit lagi awak. Ini so fikir bini dia tu. Kau kalau keluar rumah jangan menggaya-gaya modal. Dia tu dia semaju. Nah, biarlah buruk nampak di orang kampung. Tapi ibu di rumah menggaya, habis bodak dia pergi. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ibu-ibu kau kalau main pesta perkawinan dipakai baju rancak dan dipakai minyak harum ni. Kenapa selama kau nak ibu di rumah tu? Dia yang berpahala tu di rumah dia pakai lagi awak, apa lagi awak? Pakai minyak wangi. Nama pahala tu dia lagi awak. Jangan salah gaya. Itu banyak ibu di rumah kadang ibu di rumah dipakai baju pujak di bawah. Baru seri itu baju pakai pujak. Iyo, tapi ibu rancak saya lagi buang deh. Pakai baju rancak yang cantik ibu pergi pesta berjumpa sama laki bang aku nak kasih uang laki bang tu wangi ibu dulu berdosa. Maka ubah kalau nak mau masuk neraka, kalau nak mau berdosa dia laki awak menggaya. Kami yang memberi modal, kami tidak berdosa ketika melihat ibu, kenapa nak kita duit dulu tu? Satu, hati ibu menggaya. Yang kedua, kenapa perempuan itu banyak neraka? Perempuan yang tinggi nada, tinggi cakap, melawan tidak taat kepada suami. Itulah sebab ibu masuk neraka. Aku balik di situ dalam lagi cium tangannya. Solat imra'atin khumsaha. Kalau perempuan itu menjaga solat 5 waktu, wasomat sahroha, wasarofatun biasaga. Wahafizat farjaha, dia jaga kehormatan, tidak membuka aurat, wa atu'at zawjaha, taat dia kepada suami, patuh dia kepada suami. Allah istimewakan perempuan yang patuh kepada suami. Apa kata Allah pada Quli dan Nabi? Wahai perempuan, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Jadi istimewa ibu-ibu yang taat sama lagi istimewa. Bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Taat kepada laki. Walaupun laki awak itu dah sekolah, ibu sarjana, laki tak sarjana tu. Banyak duit ibu daripada duit laki dia. Itu melawan ibu laki. Ibu perintahkan dia demi Allah, jangan masuk surga, mencium bau surga tidak Allah izinkan. Bertolak. Yang ketiga adalah perempuan yang masuk neraka itu perempuan yang sering membuka aurat. Apalagi awak panggil ibu-ibu yang lagi tumpu masak tu. Kalau tumpu masak bukanlah banyak, tapi jilbab. Kalau nak mau berjilbab dalam kamar aja, di rumah aja. Kalian itu jo. Jangan keluar rumah nak pakai jilbab. Saya pernah membaca hadis tu. Barang siapa yang menampakkan rambutnya
Sehelai saja bagi perempuan ini, maka 70.000 tahun lamanya dia di neraka. Sehelai nampaknya. Nampak di orang-orang tu boleh nikah sama wak, berdosa wak. Apalagi semua kalian tak apa banyak. Dah pakai jilbab kalau menang pergi. Yang jilbab setelah itu mamu.